bersama dengan IPS Indonesia. Sebelum saya memberikan instalasi untuk pemasangan IPS X17 Home ini, saya memberikan penjelasan. Jadi IPS X17 Home ini memiliki 3 fungsi ya, sebagai genset, sebagai genset mini, sebagai anti jeglek atau anti anjlok, MCB meteran KWH rumah kalian kalau atau yang biasa disebut soft start atau slow start. Jadi kalau kalian misalkan nyalakan sebuah barang elektronik, misalkan kulkas air atau pompa air atau televisi tabung, sekali nyala dia wattnya bisa 2 hingga 3 kali lipat, makanya anjlok. Kulkas juga begitu, pompa air juga seperti itu, sekali nyala bisa 2 hingga 3 kali lipat nyedot wattnya itu. Makanya kalau daya rumah kalian tidak mencukupi, ya anjlok MCB meteran KWH rumah kalian, anjlok, turun, anjlok atau jeglek atau turun gitu ya. Jadi MCB KWH yang di depan rumah, yang ini seperti ini, MCB-nya yang di depan rumah tuh yang meterannya yang dari PLN. Jadi saya mau jelaskan karena banyak yang masih banyak yang nanya, masih kurang jelas, padahal kalau kalian membaca deskripsi produknya dengan cermat, terus menyimak baik-baik videonya, jangan di skip terus, jangan di skip, itu sebenarnya sudah jelas. Tapi ini saya akan jelaskan kembali. Nah, untuk anti jegleknya atau soft startnya atau anti anjloknya MCB KWH rumah kalian saat menyalakan barang elektronik yang wattnya besar, nah ini tertera ada di belakang unit. Nah seperti ini, ada 2 soket. Jadi kalau saya secara pribadi di rumah, kulkas ini saya colok standby di sini. Kulkas saya colok standby. Ini kan ada 2 soket sama pompa air. Nah, kan kalau kulkas kan 24 jam tuh, non-stop, ya kan? Nah, saya colok di sini. 2 soket ini saling terhubung. Nah, jadi saya gunakan untuk pompa air sama kulkas. Kalau TV tabung, saya nggak ada TV tabung, TV saya TV LCD. TV LCD itu saat dinyalakan dia nggak naik, lonjakan awalnya nggak naik hingga 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kalau TV tabung itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, makanya anjlok MCB KWH kalau daya rumah, kapasitas daya rumah watt kalian tidak mencukupi. Nah, apa sih nih maksud anti jeglek itu, atau soft start atau slow start atau anti anjlok? Nah, banyak yang masih belum mengerti maksud dari definisi tersebut. Jadi misalkan daya rumah kalian 450 VA atau 900 VA atau 1300 VA. Ingat, yang 450 VA yang dibilang VA itu bukan watt ya. Nah,
Jadi untuk mengetahui kalau daya rumah saya 450 VA itu berapa watt sih? 450 dikali 0,8. Cara menghitungnya seperti itu. 0,8 adalah KOSPI-nya. KOSPI dari PLN Indonesia. Seperti itu. Jadi 450 VA kalau dikali 0,8 jatuhnya jadi 360 watt. Jadi murninya daya rumah kalian itu adalah yang 450 VA sama dengan 360 watt. Kalau dari total keseluruhan yang sudah terpakai, beban kalian sudah memakai 300 watt, kan sisanya jadi tinggal 60 watt tuh. Nah, saat kalian menyalakan misalkan TV tabung aja tertera tulisannya ya, yang 21 inch kalau nggak salah, TV tabung yang 21 inch tertera di unitnya aja tulisannya, kalau nggak salah itu sekitar 80 watt. Nah, sekali dinyalain bisa 100 watt ke atas, sedangkan sisa daya rumah kalian 60 watt, kan 300 wattnya udah terpakai oleh barang elektronik kalian. Nah, TV tabung colok ya, standby-nya di sini. Saat dinyalakan nggak jeglek karena posisinya nanti di bypass. Nah, begitupun dengan yang 900 VA atau 1300 VA, berapapun daya rumah kalian, kalau sudah melebihi beban dari kapasitas yang sudah running, sudah berjalan, akan anjlok. Nah, tapi ingat posisinya, kalau misalkan terlalu jauh ya, misalkan yang 450 VA sudah terpakai, 450 VA kan berarti 360 watt ya, kalau dikali 0,8 itu sudah terpakai bebannya keseluruhannya misalkan 300 watt, sisanya kan 60 watt. Kalian mau nyalakan lagi beban yang bernilai 200 watt misalkan, terlalu jauh wattnya itu. Tertulis di bebannya aja, di unitnya misalkan sudah terpakai 300 watt daya rumah kalian, sisanya 60 watt. Terus kalian mau pasang Magicom aja ada 400 watt. Ya kan, padahal sisanya kapasitas rumah kalian wattnya tinggal 60 watt. Ya tetap nggak bakal bisa kalau terlalu jauh. Karena Magicom, oh ya, untuk pemanas anti jeglek itu makanya ada banyak yang jual anti jeglek ya, atau soft start. Bisa buat ini, bisa buat itu, bisa buat sesuatu. Itu pembohongan publik, itu nggak bisa. Anti jeglek itu lebih dispesialkan barang elektronik yang berdinamo, kecuali TV tabung. Nah, TV tabung walaupun nggak berdinamo bisa digunakan untuk pada fungsi anti jeglek. Nah, ya, kalau yang berdinamo itu apa? Pompa air, ya kan. Terus kulkas karena ada kompresornya, dia lonjakannya besar, seperti itu. Oleh karena itu baca deskripsi produknya dengan cermat. Kalau saya sih secara pribadi, ini saya taruh di pompa air, colokin pompa air, ini colokin kulkas, seperti itu. Nah, udah gitu soft start kita, anti jeglek kita. Oh ya, otomatis ini ada yang bilang kalau anti jeglek soft start itu bisa menghemat listrik gak sih? Saya katakan bisa menghemat listrik, tapi nggak terlalu signifikan, nggak terlalu terasa banget, karena soft start itu menghemat listrik hanya pada lonjakan awal aja, lonjakan listrik awal. Nah, itu sekitar setengah menitan, 30 detik lah
hampir 1 menit, kurang lebih 1 menit. Seperti kulkas yang satu pintu ya. Kulkas yang satu pintu itu tertulis di unit kulkasnya itu 80 watt. Tapi saat nyala, ya kan, saat pertama kali nyala, dia langsung lonjak di atas 120 watt, bahkan hampir 150 watt. Dan ingat, kulkas itu posisinya kalau sudah dingin, dia kompresornya akan mati. Nah, saat dinginnya berkurang kembali, karena kan dibuka tutup kulkas ya kan, dan seiring waktu dinginnya berkurang, saat sudah dingin dia mati tuh kulkasnya, kompresornya mati. Nah, saat dinginnya sudah berkurang, dia otomatis kompresornya nyala lagi, yang tadinya udah standby 80 watt naik lagi jadi 100 watt ke atas, bisa 150 watt. Kan kulkas 24 jam, bisa berapa kali tuh mati hidup kulkas. Nah, otomatis logikanya itu menghemat listrik. Nah, begitupun dengan pompa air. Memang pompa air nggak tiap detik nyala, nggak tiap menit nyala, ya kan, dalam sehari paling berapa kali doang nyala. Tapi pertama kali nyala pompa air tertulis 125 watt. Tapi pertama kali nyala itu bukan 125 watt, 250 watt atau 300 watt. Bisa 2 kali lipat lebih. Nanti sekitar kurang lebih 1 menit, ya kan, baru dia normal jadi 125 watt. Nah, jadi menghemat listriknya bukan continue, bukan terus menerus, tapi menghemat listriknya di awal lonjakan pertama kali barang elektronik nyala. Nah, selain anti jeglek, tapi sebagai menghemat listrik juga. Nah, satu hal lagi, anti jeglek kita atau soft start kita tidak ada semen segala, semen. Kalau banyak yang di pasaran yang jual tuh merek apapun, kalian buka dah, isinya pasti semen dalamnya. Itu isinya dalamnya semen. Kalau semennya dihancurkan itu ada lilitan, hambatan, resistensi. Nah, itu untuk menahan. Nah, itu dia bukan sistem bypass. Dia akan nahan terus. Ibaratnya kayak gini, kalian naik motor, ya kan, gasnya dibuka gas, tapi direm juga, ngegas juga, ngerem juga, berbarengan antara rem sama gas ditekan, otomatis kan mesinnya panas. Jalan kagak itu motor, tapi mesinnya muter, panas. Nah, itu malah ngerusak barang elektronik kalian, atau nggak maksimal kerjanya barang elektronik kalian. Misalkan seperti contoh kulkas, ya kan, dia kan kulkas yang satu pintu 80 watt ya, 80 watt. Misalkan kulkas yang satu pintu 80 watt, saat dinyalakan bisa 150 watt atau 120 watt. Nah, yang di pasaran anti jeglek itu dia akan nahan, jadi nggak naik ke 150 watt atau 120 watt atau 130 watt. Dia nahan, bahkan nahannya itu bisa di bawah 80 watt. Padahal di unit kulkasnya membutuhkan wattnya itu 80, tapi dibikin 60 watt, 70 watt. Itu kompresor kulkasnya ngeden itu. Dan dinginnya pun nggak maksimal. Itu sama juga ngerusak barang elektronik kalian, merusak kulkas tersebut.
Seperti ini. Kalau kita anti jegleknya bukan seperti semen-semen dalamnya, yang isinya di dalam semen itu resistensi atau lilitan atau kawat apa sih, nikel ya, apa sih, sekawat apa tuh, apalah itu, seperti resistor atau seperti dalamnya itu seperti resistor batu. Nah seperti ini nih, saya contohin. Seperti ini. Di dalamnya kalau kalian pecahin itu ada lilitan kawat apa sih, kinial apa, lupa saya. Nah cuman di semen nama dia. Ini namanya resistor. Resistor itu hambatan. Makanya kan ada yang tulisannya itu sampai anti jegleknya atau soft startnya tulisannya sampai 3500 watt, 2500 watt. Ya itu mah pembohongan publik juga, ketawa juga. Sampai 3, kalau nggak bisa rumah daya kalian. Jadi bukan penambah daya, anti jeglek atau soft start itu bukan penambah daya. Jadi ada, rumah saya 900 VA ya kan, atau 1300 VA. Kalau pakai alat itu yang tulisannya 3500 VA, jadi kalau saya nyalain beban 3000 tulisannya 3500 watt atau 2500 watt. Kalau saya pakai beban yang 2000 watt berarti bisa. Nggak bakal bisa, pasti itu soft startnya itu panas, ngebul, malah keluar asap, ngebul ya, jeglek juga ujung-ujungnya. Makanya saya banyak lihat di toko online, waduh ini mah emang rakitan Indonesia, rakitan lokal. Itu pembohongan publik. Kalau kalian mau nambah daya itu ke PLN, telepon 123. Misalkan rumah kalian 900 VA, mau jadi 2200 apa mau jadi 3300, ya telepon PLN nambah daya. Itu kalau mau nambah daya. Nah kalau misalkan 450 VA itu berarti 360 watt ya, akan dikali 0,8. Yang 900 juga kayak gitu. Kalau 900 VA itu bukan 900 watt, 900 kali 0,8. 900 kali 0,8 kalau nggak salah 720 watt ya. Nah 720 berarti 720 watt. Aslinya wattnya itu. Nah, anti jeglek itu kalau melebihi dari kapasitas yang tidak terlalu jauh. Misalkan 900 watt itu 900 VA itu 720 watt. Ya kan sudah terpakainya misalkan 600 watt. Sisa masih 120 watt. 120 watt, kalian nyalain pompa air pasti jeglek, karena pompa air aja butuhnya sekitar 125, anggaplah 120 watt juga, tapi pompa air pertama kali nyala langsung 250 watt. Berarti kan melebihi dari 720 watt daya rumah kalian, ya kan? Kalau nggak pakai anti jeglek ya nggak bisa. Kalau pakai anti jeglek ya bisa, tapi itu karena kan nggak terlalu jauh selisih wattnya. Tapi kalau selisih wattnya itu misalkan daya rumah kalian 900 VA berarti 720 watt, kalian nyalain beban misalkan pemotong alat apa yang 2000 watt, soft startnya pasti jebol, angus.
ya ujung-ujungnya jelek juga. Jadi kalau yang di toko online itu ya saya cukup ketawa aja. Itu sama juga pembohongan publik, nggak ada hitung-hitungan secara elektroniknya, teknik elektronnya itu nggak masuk akal secara teorinya, dan secara prakteknya hasilnya omong kosong. Nah, kalau saya Softstar-nya itu IPS X17-nya, IPS X17 Home ini, Softstar atau anti jeleknya bukan seperti itu. Kita pakai sistem bypass, dan itu pun nggak bisa terlalu jauh juga. Jadi daya rumah kalian cuma 720 watt, mau pakai beban yang 3000 watt, 2500 watt, ya tetap nggak bisa juga. Itu harus tambah listrik, telepon PLN 123. Nah, tapi kalau selisihnya hanya kurang lebih sekitar 50 watt, ya kan, itu bisa kurang lebih 50 watt atau ya hampir 100 watt lah, atau 70 watt itu masih bisa. Kalau nggak pakai Softstar kan selisih beda 5 watt aja ceklek, turun MCB meterannya. Ya seperti itu. Nah, saya tunjukin dalamnya kalau kita itu tidak ada semen-semenan anti jekleknya di dalamnya. Nah, ini di unit yang satu ya, kita tunjukin tuh, semuanya berupa elektro semua, tidak ada semen, berupa elektronik semua dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk sebagai fungsi chargeran aki. Nah, IPS ini bisa berfungsi sebagai chargeran aki. Jadi jika motor kalian atau mobil kalian, ya kan, akinya soak, kalian bisa cas. Nah, berapa lamanya baca di deskripsi produknya, ya kan. Untuk aki soak ya, bukan aki mati atau aki rusak, bukan. Nah, kalau untuk perawatan aki motor kalian, perawatan aki mobil kalian, bisa juga. Nah, untuk perawatan aki juga bisa. Baca deskripsi produknya, di situ ada tertera secara detail untuk perawatan aki atau untuk servis aki soak. Ya, ingat, bukan aki mati atau aki rusak, bukan. Aki rusak, aki mati nggak bisa ganti aki itu. Kalau tetap bisa, di YouTube saya lihat banyak aki mati, aki rusak di ini bisa. Kalau kayak gitu pabrik aki tutup, bangkrut. Nggak ada dong logikanya seperti itu aja. Nah, untuk penggunaan IPS ini jangan masih banyak nanya lagi, padahal di deskripsi produknya udah tertulis. Nggak mau dibaca, pada budaya membacanya sangat minim sekali. Biasakan membaca. Di situ udah tertulis ukuran berapa besar ampernya, mau pakai jenis akinya apa aja. Terus mau pakai aki bekas boleh, aki baru boleh. Ya cuman kan aki tetap aja uang, duit nggak bisa dibohongi. Ya kan, aki baru sama aki bekas ya otomatis kualitasnya ya lebih bagusan aki baru. Walaupun aki bekas kondisinya bagus, tapi tetap sebagus-bagusnya aki bekas tetap lebih bagusan aki baru. Kalau ini saya beli aki bekas nih. Ini aki mobil, aki kering yang dibilangnya. Ya kan, ini 70 ampere aki bekas. Saya beli 70 ampere ini 480.000, anggaplah 500.000, ya kan.
Kalau aki barunya ini 70 ampere sekitar 1.300-an, 1.300, 1.200. Hampir 2 kali lipat. Saya beli aki bekas aja udah cukup kok. Ya kan untuk hanya untuk backup listrik saat PLN padam, untuk beban ringan aja. Lebih bagus lagi sih suatu hari nanti ada dana untuk pribadi sendiri ya. Saya mau pakai aki deep cycle atau aki Firla. Dibilangnya, orang bilang, ada yang bilang Firla, ada yang bilang deep cycle, ya sama aja, hanya sebutan namanya aja. Aki Firla kualitasnya lebih bagus. Yang dimaksud kualitas lebih bagus itu apa sih? Menyimpan setrumnya lebih lama. Nah, jadi kalian nonton juga video saya tentang kualitas aki, jenis-jenis kualitas aki. Kan ada jenis aki basah, aki kering. Ya ini aki kering. Sebenarnya ini bukan aki kering loh, cuman orang awam ngomongnya aki kering, jadi saya ngikutin aja. Sebenarnya ini aki semi kering. Makanya di dalamnya itu masih ada airnya. Aki basah juga ada airnya. Aki basah sama aki kering, kualitas menyimpan setrumnya, tahan lamanya menyimpan setrumnya di dalamnya aki kering atau aki semi kering ya. Sebenarnya aki semi kering ini lebih tahan lama menyimpan daya listriknya dibandingkan aki basah. Nah, aki semi kering ini atau aki kering ini masih kalah dengan aki deep cycle atau aki Firla dibilangnya. Aki Firla dia menyimpan setrumnya lebih, untuk backup listriknya lebih lama. Makanya aki Firla itu biasanya digunakan untuk panel surya. Itu yang 100 ampere ya, aki Firla yang 100 ampere yang bekasnya ya, itu harganya 1 juta. Saya rencana mau pakai itu, mau beli yang bekas aja lah, aki Firla yang 100 ampere. Nah, IPS ini maksimalnya sampai 150 ampere ya. Nah, soalnya aki Firla yang barunya bisa 2,5 juta atau 3 juta. Saya cukup pakai yang bekas saja, rencana saya mau upgrade. Tapi selama ini sih udah cukup lah, saat PLN padam pakai aki kering ini cukup. Jadi urutannya seperti itu, dari rendah ke yang tinggi. Aki basah, aki kering ya, aki Firla, aki basah, aki kering, aki Firla. Urutannya seperti itu. Seperti contohnya batu baterai ABC. Batu baterai ABC kan ada batu baterai ABC yang biasa sama batu baterai ABC alkalin. Makanya kan harganya beda. ABC alkalin dengan ABC biasa kan beda harganya. Ya kualitasnya beda. Walaupun sama-sama 1,5 volt ukurannya, atau sama-sama kapasitas ampernya sama. Aki ABC alkalin lebih tahan lama menyimpan daya setrumnya, seperti itu. Nah, jadi kita langsung pemasangannya aja ya. Pemasangannya seperti, pokoknya deskripsi produknya dibaca tuh, coba biasakan rajin membaca, yang cermat bacanya itu. Jadi jangan nanya yang di deskripsi produk sudah dijelaskan, tapi nanya lagi agak aneh juga. Buang-buang waktu kalian sayang untuk nanya hal yang sebenarnya sudah dijawab di deskripsi produk, di video. Nah, satu lagi saya mau jelaskan. Jadi kalau ini kan aki buat genset IPS ini saya standby. Oke, kita langsung mulai ya.
Pertama ya, ini kan kabel powernya unit IPS nih ya. Ini udah dapat dari kita, udah semuanya dari kita itu dapat unit IPS dan kabel power. Aki enggak, jangan ada yang nanya lagi udah termasuk aki belum. Ya belum lah, aki aja harganya udah berapa duit, masih ada, padahal di deskripsi produk juga udah dijelaskan. Jangan nanya lagi udah termasuk aki gak. Aduh, udah malas saya jawabnya sebenarnya, yang gak termasuk aki. Dan nanya lagi berapa besar ampere aki yang dibutuhkan, padahal di deskripsi produk udah dijawab. Nanya lagi, itu kurang efisien, membuang waktu kalian, membuang waktu kita juga di sini. Nah, pertama colok nih ya ke stop kontak rumah. Ya, tuh. Colok stop kontak rumah. Ya. Kalau bisa jangan dicabang-cabang, langsung aja colok ke stop kontak rumah. Terus ya, ini kan ada 3 lubang, 1, 2, 3 ya kan. Lubang yang ketiga atau lubang yang paling kanan, cek pakai tes pen. Jika tes pen tidak menyala ya posisinya balik. Cek lagi pakai tes pen. Nah, tes pen menyala, berarti sudah benar. Pemasangan ini hanya cukup sekali aja, makanya cari tempat posisi yang menurut kalian nyaman naruh unit IPS ini. Jadi nggak usah dicabut-cabut lagi. Ini ada anti petirnya juga, jadi kalau hujan nggak usah takut untuk kena petir. Jangan, udah ada anti petirnya, dia akan memutuskan otomatis. Jadi nggak usah dicabut-cabut walaupun hujan, nggak ngaruh ya. Nah, ini setelah itu kabelnya colok di belakang unit nih ya. Coloknya itu yang keras, tekan supaya nggak goyang-goyang. Colok yang keras, tekan. Nah, terus ya, makanya cari tempat posisi yang menurut kalian nyaman di rumah kalian. Terus ingat, jepit hitam itu ke negatif aki. Kan di sini ada tulisannya, di aki itu ada tulisannya negatif, minus, positif, ada tulisannya. Nih, ya, supaya nggak ada yang nanya-nanya lagi. Nih, kelihatan kan nih, tuh minus, negatif, berarti ini aki, berarti kutub negatif. Tuh, ini positif, plus ya. Nah, terus jepit merah ke positif aki, jangan terbalik ya. Terbalik langsung short, IPS-nya rusak. Jepit hitam ke negatif aki. Ada ya orang yang masangnya begini nih, jangan begini, kalau bisa begini biar kokoh, kuat. Ini sengaja kabelnya nggak panjang,
Kabel ini karena semakin panjang semakin membuang arus aki boros, nggak maksimal, makanya dibikin pendek. Tapi cukup, kita udah ukur, udah lebih dari cukup. Nah udah seperti ini aja ya, seperti ini aja. Ini ya di video pokoknya ikutin aja video yang sekarang ini, tutorial yang sekarang ini. Tombol power nggak usah, tombol standby power ini nih, power standby ini nggak usah dinyalakan. Ini posisi mati aja supaya nggak mengkonsumsi listrik. Udah posisi kayak begini aja. Ini posisi udah standby 24 jam instalasi pemasangannya. Nah, jadi saat PLN padam ya kan, ini jadi posisi tombol ini mati. Kalau mati yang lampunya otomatis mati. Tuh, lampunya mati kan. Nggak nyala. Ini lampunya warna hijau. Ya, ini tombol genset juga 0, posisinya mati. Kalau 1 nyala, 0 mati. Jadi posisi kayak gini aja. Ini posisi kayak gini, chargeran aki di dalamnya aktif. Nyala. Chargeran di dalamnya aktif. Jadi ini ngecas aki, ini posisinya ngecas aki nih. Ya. Dan jangan khawatir nggak akan merusak aki, karena posisinya kalau aki sudah penuh, ya kan, chargeran di dalam unit IPS ini akan mati chargerannya. Casnya nggak ngecas lagi. Nah, nanti saat dayanya berkurang, ini aki, karena aki walaupun nggak digunakan, walaupun nggak dipakai, otomatis dayanya seiring dengan waktu dia berkurang sedikit demi sedikit. Nah, saat dia berkurang, dia ngecas lagi, posisinya dia ngecas lagi. Jadi chargerannya bersifat otomatis. Nah ini posisinya chargeran hidup ya, aktif. Nah jadi kalau udah penuh, kalian nggak usah mikirin, oh udah penuh apa belum nih aki, ngapain diperhatiin kayak gini. Udah pasang 24 jam nonstop begini aja ya, tanpa kalian ketahui juga. Ini posisinya udah dirancang, dia kalau akinya udah penuh, chargeran arusnya udah penuh, otomatis chargeran di dalamnya mati. Nah seperti itu. Yang penting kabel powernya ini coloknya yang kuat. Kalau goyang-goyang kagak kena setrum dari kabel power ini, ya otomatis kagak ngecas dia. Makanya coloknya yang keras, yang kuat, nggak bakal jebol. Ini plastiknya jenis ABS, keras, plastik keras. Nah dan ini posisinya mati kayak begini, anti jeglek ini berfungsi selama kabel powernya dicolok yang keras, colok ya. Ini dua soket ini, soket anti jeglek ini berfungsi ya. Kita colok nih, kita cek ya, nyala nih test pen tuh. Tuh ya. Tuh nyala. Oh nyala kan. Nah, jadi kalau saya sih secara pribadi kulkas sama pompa air, karena saya nggak ada TV tabung LCD. Kalau LCD udah teknologi maju deh ya. Nah, kalau saya sih ini pompa air sama kulkas. Kalau kulkas kan nyala terus, kalau pompa air kan kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak ya, seperti itu. Tapi kalau saya sih ya, kadang-kadang saya panjangin nih pakai apa sih namanya, yang cabang tuh, yang kayak gini nih, saya panjangin, saya buat colok. Kalau misalkan kalian mau blender ya kan, otomatis blender itu wattnya naik tuh. Saat dinyalain
ceklek ya kan. Kalau saya blender ya pompa airnya saya cabut dulu kan, lagi kagak ngisi air saya cabut, atau saya panjangin pakai ini nih, perpanjang kabel kayak gini nih yang 6 lubang atau 3 lubang atau 4 lubang boleh ya, buat colok ke TV kalian ya. Atau misalkan lagi mau ngeblender takutnya ngejeklek turun listriknya, colok kan pompa air lagi kagak ngisi air ya kan. Kalau kulkas ya jangan kan, kulkas mah nyala terus, standby terus. Nah seperti itu. Nah sekarang kita demokan untuk gensetnya ya. Kameranya bentar. Nah ya kan, misalkan tiba-tiba PLN padam misalkan ya, tiba-tiba PLN padam ya. Jeder misalkan PLN padam nih ya, ilustrasi aja PLN padam, MCB KWH meteran rumah kalian tuh yang di depan rumah matikan, diturunin atau dimatikan, baru nyalakan tombol power standby. Terus nyalakan tombol gensetnya, satu itu nyala. Satu itu nyala, kalau 0 mati. Udah. Deskripsi produknya sekali lagi dibaca. Jadi untuk beban ringan, karena kan PLN padam itu kan darurat, jangan nanya lagi buat AC segala macam. Buat tetap kita itu nggak akan terlepas dengan PLN. PLN itu adalah yang utama, nggak akan terlepas dari PLN. Jadi jangan nanya buat AC ini yang nggak bisa, ini hanya untuk kayak lampu. Jadi buat lampu, buat ngecas handphone atau modem wifi kalau ada yang pakai IndiHome ya kan, IndiHome atau pakai apa sih selain IndiHome tuh, adalah banyak lah, My Republic atau apa. Nah tetap masih bisa internetan, ngecas handphone, lampu masih bisa nyala. Terus kalau kepanasan kipas angin masih bisa nyala ya kan. Yang penting anak-anak masih pada bisa belajar, nggak kepanasan. Udah seperti itu. Semakin bebannya semakin besar, otomatis backup listriknya makin cepat. Semakin bebannya semakin kecil untuk backup listrik, otomatis backup listriknya makin lama. Pokoknya deskripsinya udah dijelasin secara detail, jadi pakai logika juga seperti itu. Nah otomatis jadi kalian juga nggak usah perlu mati-matiin kulkas ya. Ingat, nggak bisa buat backup listrik saat PLN padam, nggak bisa buat backup listrik kulkas. Di deskripsi produknya ditulis nggak ada namanya buat kulkas. Jadi di situ saya sebutin tuh barang elektronik yang bisa di backup, saya udah tulis buat lampu, kipas angin, chargeran handphone, modem wifi internet. Nah itu kan beban-beban ringan. Kenapa untuk kulkas nggak bisa? Karena pakai kulkas paling hitungan dalam berapa menit atau setengah jam juga mati, akinya terkuras. Walaupun pakai yang 100 ampere kayak pakai 150 ampere cepet habis, karena kulkas itu wattnya besar. Apalagi pompa air wattnya besar, naiknya sampai berlipat-lipat dan nyedotnya kencang. Nah ini kita ya daya maksimumnya 300 watt. Jangan ada yang nanya lagi 300 watt, saya mau yang 1000 watt atau 500 watt. Sekarang kayak gini, ini 300 watt aja kita sudah lebihkan. Rata-rata kalau PLN padam kita pakai untuk hal darurat, cuman buat lampu atau lampu, kipas angin, ngecas handphone atau chargeran ngecas handphone atau modem wifi internet ya kan. Ini rata-rata kepakainya paling 100 watt sampai 150 watt yang konsumen yang biasa pakai. Ini 300 watt kita udah lebihkan dari separohnya.
Kenapa? Kalian mau yang 500 watt, 1000 watt, kalian sanggup mau siapin berapa hebat akinya, berapa besar ampere aki yang kalian mau siapkan. 300 watt aja, ya kan, mau pakai aki 100, jadi bebannya mau di fullin 300 watt, akinya mau pakai yang paling besar misalkan 150 ampere misalkan, terus pakai yang jenisnya jenis Firla yang bagus punya, yang daya tahan nyimpan listriknya lebih lama. Kan kita nggak tahu berapa lama PLN padam, berapa jam, rata-rata 3 jam atau 4 jam, tapi ada yang sampai 5 jam. Jadi jangan nanya ada yang kita mau yang 500 watt atau yang 1000 watt. Sekarang saya tanya balik, kalian sanggup menyediakan akinya berapa ampere? Kalau 1000 watt, kalau kalian sanggup menyediakan akinya 700 ampere, ya boleh, silahkan. Saya bisa bikinin yang 1000 watt ini ya. Kalau kalian mau bisa sediakan akinya yang 700 ampere atau 500 ampere. Nah, kalian tahu tidak yang 500 ampere berapa duit aki, atau 700 ampere berapa duit? Hampir 10 juta. Ya buat apa? Nggak efisien. Namanya PLN padam kan nggak tiap hari, nggak nonton TV juga nggak apa-apa, cuman barang waktu 3 jam 4 jam kok. Yang penting lampu nyala, masih bisa ngecas handphone, masih bisa modem wifi internet masih bisa nyala, atau kepanasan kipas angin masih bisa nyala. Jadi kayak gitu, di deskripsi produknya ada tertulis semakin besar bebannya ya semakin cepat backup listriknya, semakin kecil beban yang di backup semakin lama backup listriknya, karena bahan bakarnya adalah aki. Bahkan yang genset yang bahan bakarnya BBM pun sama seperti itu. Paling berapa liter sih BBM? Genset BBM 3 liter, 4 liter, 5 liter. Kalian bebannya besar, ya makin cepat habis bensinnya. Yang BBM, ada jangan nanya lagi BBM apa, aduh bingung saya, kayak baru bingung nanya BBM itu bensin, solar, seperti itu. Kan genset ada yang pakai bensin, ada yang pakai solar. Ya semakin besar bebannya juga solarnya makin cepat habis. Ya kalian ke pom bensinnya makin cepat habis. Kalian ke pom bensin isi, ya, ribet genset BBM. Ya, ini 300 watt udah saya lebihkan, 300 watt itu. Tepatnya 325 watt. Anggap 25 watt itu adalah kesedot sama kabel-kabel instalasi rumah. 25 watt itu, ingat, satu rumah kesedot. Saya bilang ini juga nggak perlu tarik-tarik kabel seperti UPS modif, UPS modif atau UPS modif. Nah, kalau UPS modif itu apa bedanya sama IPS? Kalau UPS modif itu ya, saat backup listrik, kalian ngambil listriknya, misalkan nyolokin lampu atau nyolokin kipas angin, ngambil listriknya dari sini kan. Nah, kalau kita enggak, ini listriknya ya dari kabel power ini ya, tuh ini kegoyang tuh tadi. Ini kegoyang tadi. Saya ketarik sama saya. Nah, ini masuk ke seluruh jaringan rumah, jaringan listrik rumah. Tuh.
ya kan, masuk ke seluruh jaringan listrik rumah, jadi nggak colok-colok di belakang seperti UPS modif. Ini kalau kita cabut mati nih, tuh mati kan, karena ini kalau saya pegang nih, ini kalau saya pegang saya kesetrum, ini ada listriknya ya, listriknya itu masuk ke seluruh jaringan listrik rumah kalau dicolok tuh seperti itu. Nah udah gitu otomatis kalau PLN padam, ya kan di video sebelumnya saya bilang kulkasnya matiin. Nah kali ini yang produk IPS ini kulkas nggak usah dimati-matiin ya. Aduh ini kegoyang, ini tadi ketarik kabelnya tuh, sebentar. Bentar, ketarik ini. Ketarik. Makanya kalian taruh di pojokan atau dekat kulkas atau dekat lemari TV ya, cari posisi yang menurut kalian nyaman supaya nggak kegoyang-goyang. Makan coloknya juga yang kuat juga supaya juga nggak kegoyang-goyang nih, ketarik dari bahasa. Jadi ya, kulkas nggak perlu dimati-matikan, otomatis saat PLN padam ya kan kulkas, kalau saya sih kulkas colok di belakang ini nih, di belakang unit IPS kan, selain sebagai anti jeglek ya kan, kulkas saya colok di belakang, otomatis kan kulkas akan mati. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi matiin kulkas, karena kulkasnya saya colok di belakang unit IPS ini, karena kulkas hanya untuk sebagai digunakan untuk ke fungsi anti jeglek aja atau soft start, bukan sebagai untuk backup listrik. Jadi kulkas mati karena kulkas itu kuatnya besar ya, jadi nggak usah ribet lagi cabut-cabut kabel power kulkas atau matiin kulkas ya kan. Walaupun kabel power kulkasnya kita colok standby di sini, otomatis kulkasnya mati sengaja. Jadi ini bukan buat kulkas atau bukan buat pompa air, bukan. Ini hanya untuk beban ringan. Deskripsi produknya juga saya udah tulis, barang elektroniknya apa aja saya tulis, lampu, kipas angin, nggak usah tarik-tarik lagi, colok di belakang unit, kipas anginnya nggak usah, lampu juga jangan colok-colok di belakang ini lagi, dia udah masuk ke seluruh jaringan rumah ya, seperti jaringan listrik rumah udah masuk. Oke, itu aja dari IPS Indonesia. Dicermati, baca deskripsi produknya, videonya juga ditonton, jangan di skip, di subscribe. Tujuannya subscribe bukannya saya sebagai YouTuber lonceng yang nggak dinyalain juga nggak apa-apa, terserah lah. Maksud saya tujuannya di subscribe itu ya, kalau notifikasinya mau dinyalain silakan. Maksudnya tujuannya di subscribe itu, jadi tujuannya adalah saat kalian order ini barang ya kan, sebelum kirim barang kalian yang kalian order ya, kita akan tes dulu, tes running, dan tes runningnya itu kita videokan, terus kita upload di YouTube channelnya IPS Indonesia, agar kalian mengetahui bahwa barang kalian sebelum dikirim itu dites running dan kondisinya oke, bagus. Jadi kalian tidak seperti beli barang kucing dalam karung, jadi transparan, jelas. Oleh karena itu channel IPS-nya di subscribe saat kalian mau order
Ya, seperti itu. Bukannya tujuannya di subscribe kita mau jadi YouTuber, bukan. Di sini kita jualan. Ya, kalian boleh share juga, terserah kalian lah ya. Kalian share juga pahalanya, yang untung kalian dapat pahala, bagi-bagi rezeki orang kan. Oke, itu saja. Apalagi ya yang saya mau infokan nih. Oh ya, kita ini kan bukan hanya secara online aja, kita juga offline juga. Jadi kita di tempat kita juga jualan juga secara offline, juga secara online. Nah, kebanyakan yang secara offline, orang yang pada datang ke tempat kita itu kebanyakan orang yang buat jual lagi, grosir. Mereka pedagang buat jual lagi. Jangan ada yang nanya, saya mau beli 1 biji tapi saya mau beli langsung ke tempatnya IPS Indonesia, bisa gak? Tentu saja kita tolak, nggak bisa. Karena etika berdagang itu, mereka kebanyakan yang secara offline datang langsung ke tempat kita untuk berjualan lagi, ngambilnya grosir minimal 10, rata-rata mereka ngambilnya 25, 30, 50, ada yang sekaligus ngambil 75 sampai 100 unit. Nah, kalau kalian yang cuma ngambil 1 unit, yang ingin beli 1 unit datang ke tempat kita nggak enak sama yang para pedagang, karena kan harganya beda. Harga grosir sama harga per unit itu harganya beda. Nah, nanti karena sebelumnya udah pernah seperti itu, ada yang belinya 1, mereka ingin beli langsung ke tempat kita. Waktu itu saya layanin, sama pedagang dikomplain, kok beli 1 aja diladenin sih, datang ke tempat, nggak etis. Jadi mereka merasa, lah ketahuan dong saya di sini buat jual lagi ini atau segala macam. Mereka kan mau cari untung juga, etika lah, itu hanya berhubungan dengan etika. Cuman tetap saja nggak pantas etika berbisnisnya, etika berdagangnya. Jadi kalian kalau secara online itu ya hanya secara online bisa ngambil secara grosir ya, bisa secara ngambil satuan eceran. Kalau yang mesennya jauh, misalkan ada langganan saya tuh dia ngambil grosir dari Kalimantan, ya nggak mungkin dia datang ke tempat kita dari Kalimantan. Mereka ngambil secara online walaupun grosir. Jadi grosir itu jadi yang online itu bisa grosir, bisa satuan juga ngambilnya. Tapi kalau offline ya, yang datang ke tempat kita langsung hanya dikhususkan untuk yang grosir aja, untuk yang buat jualan lagi. Oke, itu saja dari IPS Indonesia. Salam bahagia. Nah, oh ya, satu lagi saya lupa nih, satu lagi. Saat PLN udah hidup, ya kan, saat PLN sudah hidup, ya kan, kalian matikan kedua tombol ini. Ini kan ada 2 tombol, 1, 2, ya kan. Kalian matikan kedua tombol ini, ya, matikan. Saat udah PLN udah hidup kembali nih, PLN udah hidup kembali, listrik udah nyala lagi, udah hidup kembali. Kalian matikan kedua tombol ini, matikan. Ini juga matikan. 0 itu mati ya, 1 itu hidup, 0 mati. Baru MCB KWH meteran rumah kalian baru naikin lagi, nyalain lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini posisi mati, itu lampunya udah matikan, udah standby-nya begini aja ya, 24 jam nonstop. Tombol power standby-nya nggak usah dinyalakan supaya nggak mengkonsumsi listrik juga ya. Oke.
Jadi kedua tombol matikan ya. Di posisi mati, lampunya mati tuh. Oke, itu saja. Salam dari IPS Indonesia.